Jadi guru kampanye Ganjar, Gibran malah didorong jadi cawapres. Besok Sabtu saya udah mulai muter. Jangan nunggu aja, tapi besok Sabtu udah ada instruksi khusus. Udah ada lokasinya ya, fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Ya. Ada 7 orang yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, tim 7, agar mencapai tujuan pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Seluruh potensi bersatu dengan para relawan yang memang sudah menyatukan diri dalam gerakan. Yang tadi dalam pelatihan tadi sudah ada menyatakan kami akan fokus relawan bergerak di udara khusus aspek ini. Ada yang fokus nanti kami bergerak di darat untuk door to door aspek ini. Itu merupakan kontribusi positif dalam pemenangan Pak Ganjar. Ini bagian dari 3 pilar partai, yaitu eksekutif partai yang nantinya dipersiapkan menjadi Jurkamnas. Tapi sosialisasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh termasuk target pemilih muda yang jumlahnya mencapai 56%, ini sangat penting, memerlukan kehadiran pemimpin-pemimpin muda. Karena tim pemenangan ya tim pemenangan, hanya ada tim komunikasi yang secara khusus diperbantukan dari Presiden Jokowi untuk membantu Pak Ganjar Pranowo, dan itu disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada Mbak Puan, juga kepada saya pada tanggal 22 Juni yang lalu. Maka kami langsung melakukan beberapa kali pertemuan, dan hari ini dipaparkan respon dari peserta ternyata sangat antusias. Yang pertama saya mau luruskan bahwa ini belum masa kampanye ya Mas Hasto ya. Oh ya, betul sekali. Sosialisasi 8 November sampai 10 Februari 2024. Jadi ini Gibran jadi juru sosialisasi Ganjar gitulah ya. Karena kebetulan kalau langsung menjawab pertanyaan Anissa tadi, yang pertama memang Pak Ganjar Pranowo itu perbandingannya dengan Pak Prabowo adalah popularitasnya itu belum mentok sampai angka 97 atau 98% atau 100%. Baru 85 sampai 86% rata-rata di berbagai survei. Jadi masih dibutuhkan penyampaian tentang siapa itu Ganjar Pranowo dan bagaimana prestasinya selama ini. Itu satu. Yang kedua, efektif atau tidak kita bisa lihat dari senyumnya Mas Hasto itu. Kalau dia senyum berarti ada sesuatu yang baru. Berarti kan beliau melihat PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo adalah menjadi solusi untuk membawa bangsa ini jauh lebih baik lagi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah bagus. Nah, jadi kalau dikatakan perubahan kan kita tidak tahu apa yang mau dirubah, apa yang mau diperbaiki. Dengan Ganjar kan itu melanjutkan semua apa yang sudah dimulai dan memperbaiki hal-hal apa yang sudah kurang. Gibran sebagai kader PDI Perjuangan dan tentu juga dia harus mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dari partai untuk memenangkan keputusan partai. Nah, apakah itu akan berdampak? Nah, tentu saja semua kepala daerah kami, dia terpilih kan karena memiliki kekuatan sosial, kekuatan politik dan kekuatan pengaruh kan, sehingga mereka terpilih. Sudah menyatakan bahwa ada 6 nama yang kemudian sekarang sedang kami godok. Sekarang mungkin nambah juga, ini mungkin yang di sebelah saya juga bisa. Nah itu Mbak, kita mau follow up Mbak, apakah memang dari nama-nama yang kemudian ada di di publik, semuanya tentu saja kita pertimbangkan, kita lihat track recordnya, kita juga lihat apakah itu cocok untuk bisa mendampingi capres Pak Ganjar, mempunyai cita-cita dan visi misi yang sama dan lain sebagainya. Ini kan waktunya masih ada, jadi semuanya sedang kita pertimbangkan nama-nama yang kemudian beredar di Wacana dorong Mas Gibran jadi wapres. Wapres opo wis aja dibahas meneh please, ojo cukup. Dengan lagi uji materi Mas di MK. Allah. Kalau Ya ditunggu wae judicial review-nya piye. tapi sudah diomongin Mas ke relawan untuk nggak usah dorong-dorong atau gimana Mas? Jadi neng gedung wanita wis tak omong gitu. Tapi tetap masih ngeyel ya Mas? Ya namanya relawan ya kayak gitu. Ya, wis ya. Tim ses opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan, kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya.
Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bola, saya balik, dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Kebanggaan orang tua adalah ketika berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar, dan hal itu rupanya dicerminkan langsung oleh Presiden kita Joko Widodo yang dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa ia telah sukses mendidik keturunannya. Semua keturunan Jokowi tidak ada yang jumawa, baik Gibran, Kahiyang, ataupun Kaisang. Sikap rendah hati dimiliki oleh setiap pribadi anaknya. Kita tahu sendiri bagaimana sopannya mereka bertiga tatkala berbicara dengan yang lebih tua. Unggah-ungguh ala orang Jawa selalu mereka kedepankan. Bukan hanya itu, sikap kerja nyata dan kerja keras juga diturunkan oleh Presiden Jokowi. Kita tahu, Gibran yang merupakan putra sulung presiden mengawali karirnya dengan berjualan martabak dengan nama Markobar, hingga akhirnya ia mengawali karir politik dari nol, dipilih oleh rakyat dan memenangkan Pilwalkot Solo. Keseriusan dan kerja nyata Gibran dirasakan semua warga Solo. Warga Solo senang karena Solo makin maju dan berkembang. Kini, setelah sukses dengan karir politik sebagai wali kota Solo, Gibran dipilih sebagai juru kampanye dari capres yang diusung oleh PDIP yakni Ganjar Pranowo. Kabar itu disambut gembira oleh para pendukung Ganjar. Namun, alih-alih merasa cukup, rupanya pendukung Ganjar masih tidak puas dengan keputusan pemilihan juru kampanye Ganjar itu. Para pendukung Ganjar malah dengan tegas menginginkan untuk Gibran saja yang bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres 2024. Koordinator relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan, mendorong Gibran tidak hanya menjadi juru kampanye atau jurkam calon presiden saja. Kuat mendorong agar Gibran maju sebagai wakil presiden. Relawan yang telah mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto ini menilai Gibran layak menjadi calon wakil presiden. Tidak hanya jadi jurkam, mohon maaf, kemarin di berita menjadi jurkam, tapi lebih dari jurkam itu sendiri. Gibran layak menjadi pemimpin republik ini. Itu harapan kami semua direkomendasikan jadi wapres, kata Kuat di Balai Kota Solo. Kuat mengaku ada beberapa relawan yang sudah menyampaikan langsung kepada Gibran jika permintaan itu tidak hanya menjadi jurkam, tapi bisa lebih. Kami juga sudah menyampaikan kepada Mas Gibran, Mas, teman-teman banyak loh yang mendukung tidak hanya sekedar jurkam, tapi jadi pemimpin republik ini, ungkapnya. Menurutnya, Gibran menjadi inspirasi banyak anak muda di seluruh Indonesia. Sayangnya, kata Kuat, hal itu tidak pernah dibaca oleh siapapun. Mas Gibran jadi inspirasi banyak anak muda di seluruh Indonesia. Itu tidak pernah dibaca oleh siapapun, ungkapnya. Dilansir dari Detik News, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada sosok anak muda masuk dalam tim sukses Baca Pres Ganjar Pranowo. Hasto menyebut nama anak Ganjar, Muhammad Sinedin Alam Ganjar, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, hingga Seno Bagaskoro masuk ke dalam tim ses Ganjar. Gibran sendiri bakal memulai muter menjadi jurkam pada Sabtu 22 Juli besok. Ia akan lari pagi di salah satu daerah di luar kota Solo dan di luar Jawa Tengah. Sebelumnya, PDIP menunjuk 3 anak muda menjadi juru kampanye nasional atau jurkamnas bakal calon presiden Ganjar Pranowo, salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunsolo.com, Gibran mulai bekerja sebagai juru kampanye Ganjar akhir pekan ini. Pada Sabtu 22 Juli 2023, dia akan melakukan safari di luar Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku siap menjalankan amanah tersebut, termasuk keliling Indonesia, asalkan tidak mengganggu tugasnya sebagai wali kota Solo. Besok Sabtu sudah mulai muter, yang penting tidak ganggu jam kerja. Kalau yang besok Sabtu sudah luar wilayah luar provinsi Jawa Tengah, tapi jadwalnya durung metu atau jadwalnya belum keluar. Saya nunggu aja kalau yang saya lihat Sabtu, kata Gibran.